Non-governmental organization, relawan negeri wilayah Banyuwangi memberi bantuan kepada anak berusia 9 bulan yang mengidap hidrosefalus atau sebuah penyakit menumpuknya cairan di rongga otak. Bantuan tersebut berupa biaya untuk pengobatan dan terapi di Klinik Utama Mitra Jalan Sehat di Desa Stail, Kecamatan Genteng. Relawan negeri non-governmental organization, organisasi nirbala atau non-profit yang bergerak kepentingan sosial, salah satunya dalam kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan. NGO relawan negeri yang berinduk di organisasi Insan Bumi Mandiri ini bergerak tidak ada campur tangan pemerintah atau independen, akan tetapi membantu pemerintah dalam segala hal. Salah satu kegiatan nyata relawan negeri ini di bidang kesehatan dengan memberikan bantuan biaya pengobatan terhadap anak yang mengidap penyakit hidrosefalus atau sebuah penyakit menumpuknya cairan di rongga otak, dan jika tidak ditangani dengan cepat bisa menyebabkan kerusakan otak lebih parah hingga kematian. Anak yang mengidap hidrosefalus tersebut yaitu Muhammad Kenan Aidan Rauf yang masih berumur 9 bulan. Anak dari pasangan Dani Oktavian Wahyu Pradana dan Yuniarti Lestari ini diketahui adalah warga Dusun Kerajaan RT 004 RW 001 Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, yang saat itu oleh relawan negeri diberi bantuan berupa biaya untuk pengobatan dan terapi di Klinik Utama Mitra Jalan Sehat di Desa Stail, Kecamatan Genteng. Jadi dari relawan negeri kita konsen salah satunya isu di bagian kesehatan, di mana walaupun kita NGO tapi kita itu berupaya untuk membantu pemerintah untuk memberikan bantuan orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, hari ini kita antarkan ke Klinik Jalan Sehat untuk diberi pelayanan fisioterapi. Terapinya di sini sudah dijadwalkan karena memang pengalaman saya pribadi melihat di sini yang dilayani tidak hanya adik Keinan ya, jadi ada Keinan-Keinan yang lain yang juga dibantu oleh mereka. Jadi dijadwalkan selama 1 minggu sekali. Kami perwakilan dari relawan negeri. Ya, jadi relawan negeri ini adalah NGO yang berasal dari Jawa Barat, di mana mereka ada 7 lembaga ya, salah satunya Insan Bumi Mandiri, yang di mana itu memberikan konsentrasi untuk membantu di bidang kesehatan, salah satunya mengucapkan terima kasih dan senantiasa semoga bisa menebar kebaikan ke masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Banyuwangi, Dr. Yos Hermawan menjelaskan, Muhammad Kenan Aidan Rauf yang mengidap hidrosefalus sudah mendapat penanganan operasi dengan diberikan selang dari otak yang diarahkan ke lambung untuk mengeluarkan cairan yang lebih tersebut. Biasanya ini di tanah atau di lantai biasa? Enggak, di lantai. Di lantai juga kakinya digosok-gosokkan, cara yang kasar, ke halus, digonta-ganti gitu. Akan tetapi Muhammad Kenan Aidan Rauf ini harus diberikan pengobatan dan terapi motoriknya terlambat akibat penyakit hidrosefalus ini. Pengobatan dan terapi ini tidak hanya sekali saja, akan tetapi berkelanjutan hingga Muhammad Kenan Aidan Rauf bisa seperti anak normal lainnya. Selain itu, terapi yang diberikan untuk mengajari kedua orang tuanya untuk terapi di rumah secara mandiri. Ada tempat lain kemarin sempat kayak gini, ada nggak? Belum ya. Yang tentu kita harus pastikan dulu penyebabnya apa. Apakah karena infeksi atau karena ada hal yang mekanik yang menyumbat. Tapi adik Kenan ini sudah ditemukan dan sudah dilakukan operasi dan sudah dibuat solusi, yaitu dengan memberikan drainase dari otaknya menuju rongga perut. Ini adalah salah satu cara yang sangat efektif agar jangan sampai kelebihan cairan itu nanti akan mengganggu. Jadi dengan dialirkannya ke rongga perut, maka keseimbangan cairan dalam otak akan terus terjaga. Dan diharapkan tumbuh kembang otaknya tidak terganggu. Dan perlu kita tahu bahwa tumbuh kembang otak orang ini ada batasan waktunya. Nah, tentu nanti ketika otaknya sudah tumbuh, cairan kebutuhannya, volume cairannya akan sudah dirasa cukup, akan bisa berhenti dengan sendirinya.
asal sumbernya sudah diatasi. Jadi yang kita jaga adalah jangan sampai di pertumbuhan usia emas ini terjadi gangguan perkembangan otak. Dan perlu diketahui bahwa fisioterapi ini tidak cukup hanya mengandalkan oleh petugas kesehatan, tapi orang tuanya juga bisa diajari dan melatih di rumah secara terus-menerus. Karena melatih ini butuh ketelatenan, butuh kesabaran, dan butuh juga evaluasi perkembangan dari waktu ke waktu. Alhamdulillah akan berkat jasa Mas Rosak yang mengantarkan, jasa Bu Alfi dari Mitra Jalan Sehat, senantiasa siap untuk membantu memonitor tumbuh kembang maupun kegiatan pelatihan melalui fisioterapi. Jadi nanti diharapkan ada sinergitas bagaimana adik Gena ini bisa tumbuh untuk mengejar ketertinggalannya selama ini. Dr. Yos Hermawan juga menambahkan, kasus seperti ini di beberapa kelahiran anak yang disebabkan oleh gangguan genetik dan masalah dalam perkembangan janin akibat malnutrisi atau infeksi selama kehamilan. Infeksi yang paling sering antara lain cytomegalovirus, rubella, mumps, sifilis atau toksoplasma. Dani Eka, JTV Banyuwangi.